Hey Jah, kembali lagi bersama aku di channel Yusen. Kali ini kita akan membahas tentang Kamen Rider Zetsu episode ke-37 menuju ending ya kayaknya ini. Dan kali ini aku berhasil menyelamatkan satu orang. Tapi sebelum kita mulai ke videonya seperti biasa lah ya kan, kita intro dulu. AM to the PM, PM to the AM. If I quit your PM, I still rock Mercedes. If I quit this season, I still be the greatest. Bagaimana kalau seluruh umat manusia ternyata hidup dalam satu mimpi yang sama tanpa menyadarinya? Dan lebih mengejutkan lagi, harapan terakhir Baku justru berubah menjadi senjata milik Kode. Di Kamen Rider Zetsu episode 37, rahasia terbesar series ini mulai terungkap. Zetsu kembali bangkit dan nasib dunia akhirnya dipertaruhkan. Namun yang paling mengejutkan, satu fakta yang terungkap di episode ini bisa mengubah cara kita melihat seluruh dunia Zetsu selama ini. Setelah mendapatkan kekuatan baru dari Kode Somnia, Ri berhasil mengubah Nox menjadi agent setia Kode yang menjadikan Nox menjadi Kode number 4 lagi. Kekuatan tersebut bahkan menyerap rasa keadilan milik Nox dan membuatnya semakin kuat. Di sisi lain, aku kehilangan kemampuan berubah menjadi Zetsu dan juga kehilangan rekan yang selama ini bisa diandalkan. Namun bersama Zero, Nemu, Minami, Fujimi, dan Nasuka, mereka tetap berusaha menjangkau hati Odakaka Kensei yang masih terjebak jauh di dalam diri Nox. Episode dibuka dengan Fujimi yang sedang melakukan live stream. Ia membahas kasus hilangnya Odakaka Kensei dan mempertanyakan alasan divisi kasus aneh tiba-tiba dibubarkan. Menurut Fujimi, ada rahasia besar yang sedang disembunyikan oleh kepolisian. Fujimi juga menjelaskan bahwa divisi kasus aneh selama ini menangani berbagai kasus misterius yang belum terpecahkan. Baku yang menonton siaran tersebut dan menyadari bahwa Fujimi masih terus menyelidiki hilangnya Odaka. Di saat yang sama, Nemu mengatakan bahwa ingatan mulai kembali seperti dulu. Fujimi, Nasuka, dan Minami juga perlahan mulai mengingat masa lalu mereka. Namun pengaruh Kode Somnia masih tersisa ya, karena Minami tetap melihat Nemu sebagai karakter anime 2D. Ketika Minami bertanya apa sebenarnya Kode Somnia itu, Zero menjelaskan bahwa itu adalah sistem milik Kode yang menyatukan mimpi seluruh umat manusia menjadi satu dan mengendalikannya sesuka hati. Minami langsung menyadari bahwa seluruh manusia saat ini sebenarnya berada dalam mimpi yang sama. Baku juga membenarkan hal tersebut dan mengatakan bahwa jika Kode Somnia berhasil dihancurkan, maka ingatan semua orang akan kembali normal dan tidak dikendalikan. Kembali ke Fujimi, di live streamnya, Fujimi bahkan berkata bahwa jika dirinya tiba-tiba menghilang setelah streamnya selesai, maka teorinya pasti benar. Tidak lama kemudian seseorang memang mendekati Fujimi. Melihat situasi itu, Baku yang melihat live streamnya langsung khawatir. Dan Nemo menduga Fujimi sedang menjadi target Kode. Baku ingin segera menolongnya, tetapi Minami dan Zero mencoba menghentikannya karena mengingat bahwa untuk melawan Kode mereka harus menunggu Zetsu Driver selesai dibuat ya. Namun Baku menolak menunggu dan berlari pergi sambil berjanji akan merebut kembali mimpi yang dirampas Kode. Dari sinilah misi episode ini dimulai dengan nama Reclaim the Dream. Di markas Kode, Zero yang dirantai di kursi terbangun dan didatangi Tri. Tri mengetahui bahwa Zero sedang merencanakan sesuatu di dunia mimpi. Setelah itu, Tri mengatakan sesuatu kepada bawahannya, yaitu membawakannya sebuah benda. Kemudian Shin beralih memperlihatkan sebuah benda berbentuk bola yang berputar, dan bola itu menyerupai struktur DNA yang berada di suatu tempat. Sementara itu, di dunia mimpi, Nemu, Minami, dan Zero melanjutkan proses pembuatan Zetsu Driver. Zero yang saat itu mengendalikan Zero Aida
sangat membantu karena mampu mengeluarkan berbagai alat yang dibutuhkan untuk merakit perangkat tersebut. Sampai itu seperti ada chip motherboardnya ya. Di sisi lain, Baku berhasil menemukan apartemen Fujimi menggunakan Zetsu Camp. Saat masuk, ia menemukan bahwa orang yang mendatangi Fujimi ternyata adalah Nasuka sendiri. Awalnya sih Baku mengira Nasuka menyerang Fujimi, dan ternyata memang benar. Seperti biasanya lah ya, Nasuka menghentikan siaran Fujimi dengan menendang bokongnya, lalu mematikan live streamnya. Fujimi menuduh Nasuka datang untuk membungkam Fujimi ya. Dan Nasuka mengaku memang mendapat perintah dari atasannya. Tetapi ia juga kesal karena Fujimi terus menyebarkan teori tanpa bukti yang jelas atau menyebarkan hoax. Perdebatan mereka akhirnya terhenti ketika Baku mulai menjelaskan tentang Odaka Kensei. Lalu belum sempat Baku menceritakannya, tiba-tiba mereka berpindah ke suatu tempat lah ya. Karena ini di dunia mimpi juga. Di sana muncul Odaka Kensei aka Nox yang kini berada di bawah kendali Godel. Yang sebelumnya di episode kemarin itu disuruh Ri untuk melenyapkan Seven. Nah, Baku akhirnya mengungkapkan bahwa dirinya dan Odaka sebenarnya adalah agen rahasia kode. Tanpa berkata apa-apa, Nox langsung berubah menjadi Kamen Rider Nox dan menyerang Baku. Pertarungan antara Baku dan Nox pun dimulai ya. Nah, karena Baku belum bisa berubah menjadi Zetsu, Baku harus melawan dalam wujud manusia biasa dan terus berada dalam posisi yang terdesak. Kembali ke proses pembuatan Zetsu Driver, Zero menjelaskan bahwa Kotusomnia dan Zetsu awalnya dirancang untuk melindungi dunia dari Nightmare. Namun Nemu kemudian mengungkapkan bahwa Kotusomnia dibuat berdasarkan referensi kekuatan Shake. Nah, di sini Zero kaget dong. Kok kamu bisa tahu? Dan Nemu menjawab dia tahu dari Shake-nya langsung. Dan Nemu kayak bingung gitulah ya. Aku menyebutnya lagi. Nah, Zero dan Minami kan gak tahu apa-apa tuh. Dan tiba-tiba Shake muncul kembali. Minami yang masih terkena pengaruh Kotusomnia melihat Shake sebagai karakter dua dimensi ya. Shake lalu menyadari kondisi itu dan bertanya kepada Zero, apakah masa depan yang ia inginkan memang berakhir seperti yang sekarang ini? Dan Zero menjawab ya bahwa dirinya belum menyerah selama Baku masih berusaha merebut kembali mimpinya. Sementara itu, Baku terus kewalahan menghadapi Nox. Fujimi mencoba membantu tapi gak ngarah apa-apa. Karena Nox ini dipengaruhi oleh Kotusomnia ya. Pembuatan Zetsu Driver akhirnya hampir selesai. Namun saat proses memasukkan data ke Zetsu Drivernya, saat mencapai 68%, Zero tiba-tiba dikejutkan atau dibangunkan oleh Tri di dunia nyata. Nah, ternyata Tri dan Five sengaja membangunkan Zero agar proses pembuatan driver gagal ya. Nemu dan Minami panik karena prosesnya tinggal sedikit lagi. Shake yang kesal akhirnya bertindak sendiri dan Shake menggunakan kekuatannya untuk memaksa Zero tertidur kembali dengan menyerangnya melalui hubungan dunia mimpi dan dunia nyata aka Black Case. Serangan itu berhasil membuat Zero pingsan dan kembali masuk ke dunia mimpi. Setelah kembali ke dunia mimpi, Zero segera melanjutkan pekerjaannya. Tidak lama kemudian Zetsu Driver akhirnya selesai 100%. Nemu dan Minami langsung bersorak gembira, sementara Zero bersiap mengantarkan driver tersebut kembali kepada Baku. Ya, sempatlah ada momen kocak saat Shake ingin numpang ke Zero untuk membantu Zero ya, tapi ditinggalin sama Zero tuh. Dan Shake menghilang lagi karena dilupain. Kasian banget si Shake karena dia udah membantu Zero untuk kembali ke dunia mimpi, tapi balasannya cuma dilupain aja. Dalam perjalanan, Five menghadang Zero dan Five mengaku hanya menjalankan perintah sebagai anjing penjaga kode. Namun percakapan mereka mengungkap bahwa tujuan asli para agent seharusnya adalah melawan Nightmare, bukan saling bertarung. Nah, kembali ke lokasi pertarungan Baku, Fujimi terus mencoba menyadarkan Odaka. Ia mengingat masa lalu ketika Odaka pernah berkata bahwa dirinya tidak akan pernah memaafkan Nightmare yang mengamuk di mimpi orang lain. Kata-kata itu tidak digubris ya sama si Nox aka Odaka. Nox yang hendak menembak Fujimi tiba-tiba mengarahkan
senjatanya ke Baku. Saat Nox menembaknya ke Baku, untungnya Zero datang tepat waktu dan menepis serangan tersebut. Zero kemudian memberikan Zetsu Driver yang telah selesai kepada Baku. Baku lalu berkata bahwa ia akan mengembalikan mimpi dan jati diri Odaka yang sebenarnya. I want it. Henshin. Setelah banyak peti rahasia, kemudian Baku akhirnya berubah menjadi Kamen Rider Zetsu dan kembali bertarung melawan Nox, meskipun tidak dengan ekstrimnya ya, tapi form impact-nya. Pertarungan berlangsung sengit dan seimbang nih. Nox bahkan menggunakan kemampuan bayangannya untuk mengecah Zetsu. Nah, itu yang pada saat Zetsu membanting Nox dan Nox itu menjadi bayangan dan muncul di belakangnya. Itu keren banget sih. Teknik pengecauan Nox meskipun di bawah kendali kode. Di tengah pertarungan, terungkap bahwa Five diam-diam memberikan shock capsule kepada Zero. Dengan item tersebut, Baku memperoleh kesempatan untuk membalikan keadaan. Karena capsule-nya diberikan kepada Baku ya, shock capsule itu. Setelah serangkaian serangan dan manuver, Baku berhasil menghindari Rider Kick milik Nox lalu melancarkan serangan penentu, yaitu Fatair Banis ya, dan berhasil mengenai Nox dan memaksa Nox kembali ke wujud manusianya. Nah, tidak hanya kembali ke wujud manusianya, pakaian agent yang dikenakan Nox sebelum berubah menjadi Kamen Rider Nox berubah juga menjadi pakaian yang biasa Nox kenakan di dunia mimpi, dan Odaka akhirnya sadar sepenuhnya. Fujimi langsung menyambutnya dan memastikan bahwa dirinya benar-benar telah kembali. Baku kemudian mengulurkan tangan kepada Odaka dan mengajaknya kembali berjuang demi mimpi serta tujuan mereka bersama. Odaka menerima ajakan itu dan menjabat tangan Baku. Episode pun berakhir dengan Odaka yang akhirnya berhasil diselamatkan dari kendali kode. Ya, itu adalah alur cerita dari Kamen Rider Zetsu episode ke-37. Gimana nih menurut arek-arek? Menurutku sendiri sih alurnya sih asik sih. Apalagi tuh di episode ini aura final villainnya itu terasa banget ya. Menurut arek-arek gimana nih? Dan di episode 38 mungkin Lord 5 atau Agent Number 5 ini akan mengikuti jejak Baku atau ikut di kubu Baku ya. Ya, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita ke poin dari episode ini. Selama ini terlihat seolah kode hanya memanipulasi mimpi setiap orang. Namun dari percakapan Minami dan Zero, muncul petunjuk bahwa seluruh manusia ternyata berada dalam satu sistem mimpi yang sama. Jika pembahasan itu benar, maka dunia yang selama ini dianggap nyata mungkin sudah bercampur dengan konstruksi mimpi buatan yang diciptakan kode Somnia. Hal ini juga menjelaskan kenapa perubahan ingatan bisa terjadi secara massal dan kenapa banyak orang menerima berbagai keanehan tanpa mempertanyakannya. Taruhan konflik pun menjadi jauh lebih besar karena yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan manusia dari nightmare, melainkan keberadaan realitas itu sendiri. Kembalinya sedikit ingatan Fujimi, Nasuka, dan Minami bukan sekedar perkembangan karakter biasa, melainkan tanda bahwa kontrol kode Somnia mulai melemah dari dalam. Menariknya, yang mulai sadar justru orang-orang yang memiliki hubungan kuat dengan masa lalu mereka sendiri. Seolah-olah ingatan asli manusia memiliki mekanisme pertahanan yang perlahan melawan manipulasi kode. Detail ini menunjukkan bahwa identitas seseorang tidak bisa dihapus sepenuhnya, dan semakin kuat ikatan seseorang dengan masa lalunya, semakin besar peluang mereka untuk bangkit dari kendali kode. Seperti Fujimi yang mengingatkan Odaka ya.
Sepanjang episode, Tri hampir tidak pernah berbicara tentang melindungi manusia atau mengalahkan Nightmare. Fokus utamanya selalu berada pada kontrol dan pengaturan dunia. Ini menunjukkan bahwa tujuan sudah bergeser jauh dari misi asli kode. Kode Somnia tidak lagi ia lihat sebagai alat perlindungan, melainkan sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan yang absolut. Dengan arti kata lain, ancaman terbesar di episode ini bukan hanya Nightmare, tetapi juga manusia yang memiliki kekuasaan terlalu besar dan lebih mementingkan sistem daripada orang-orang yang hidup di dalamnya. Saat Zero menyebut bahwa Zetsu Driver yang dibuat sekarang merupakan versi kedua, kalimat tersebut sebenarnya memiliki arti yang sangat penting. Ini mengkonfirmasi bahwa Zero pernah mempelajari sistem Zetsu sebelumnya dan memahami kegagalan yang pernah terjadi. Nah, kegagalan itulah yang membuat Zero bikin lagi Zetsu Driver itu dengan cepat ya, karena sudah mempelajari kegagalan dari driver pertamanya. Driver yang diberikan kepada Baku bukan hasil eksperimen baru yang kita ketahui ya, melainkan hasil penyempurnaan dari kesalahan masa lalu. Karena itu, keberhasilan driver baru ini terasa lebih bermakna karena dibangun dari pengalaman, penyesalan, dan pembelajaran yang telah dilalui Zero selama ini. Meskipun berkali-kali menyebut dirinya sebagai anjing penjaga kode, tindakannya sepanjang episode justru menunjukkan konflik batin yang semakin kuat. Ia masih mengingat kata-kata Baku dan tidak menunjukkan penolakan ketika Zero mengingatkan kembali tujuan asli para agen kode. Dan pada saat orang tua Five meninggal ya, Zero yang mengasuhnya. Nah, puncaknya terlihat ketika Shock berhasil sampai ke tangan Baku berkat bantuan Five. Five memang belum secara terbuka membelot ya, tetapi tindakannya menunjukkan bahwa kesetiaannya kepada organisasi mulai tergeser oleh keyakinan pribadinya. Posisi Five saat ini bahkan terasa mirip dengan Zero di masa lalu, yaitu seseorang yang masih berada di dalam sistem tetapi mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan tujuan yang sedang diperjuangkan. Saat Nox kembali menjadi Odaka ataupun kembali ke jati diri Nox, pakaian yang muncul bukanlah seragam agen kode yang dipakai sebelum dia berubah, melainkan pakaian yang biasa ia kenakan di dunia mimpi. Detail visual ini memang sangat mudah terlewat, tetapi memiliki makna simbolis yang besar. Yang dipulihkan oleh kekuatan Zetsu tampaknya bukan hanya kesadaran atau ingatannya, melainkan juga jati dirinya yang paling asli. Karena dunia mimpi dalam series ini sering digambarkan sebagai cerminan keinginan dan identitas terdalam seseorang. Kembalinya pakaian tersebut dapat diartikan sebagai simbol bahwa Odaka akhirnya terbebas dari identitas buatan yang dibentuk kode dan kembali menjadi dirinya sendiri. Inilah yang membuat momen jabat tangan terakhirnya dengan Baku terasa jauh lebih emosional daripada sekedar penutup setelah pertarungan berakhir. Episode ini menggambarkan perjuangan Baku dan teman-temannya melawan kode Somnia yang mengendalikan mimpi dan identitas manusia. Setelah berbagai rintangan, Baku kembali menjadi Kamen Rider Zetsu dan berhasil membebaskan Odaka ataupun Nox dari pengaruh kode. Pada akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa harapan, persahabatan, dan tekad dapat mengalahkan manipulasi serta merebut kembali jati diri seseorang. Ya, itu adalah kesimpulanku dari episode ke-37 Kamen Rider Zetsu. Gimana nih menurut are-are? Oke, setelah kembalinya Nox, episode 38 bakalan epic nih. Karena ada dua final form yang akan muncul, yaitu Extreme akan muncul kembali dan juga final form Kamen Rider Nox, yaitu Midnight Shadow. Apakah akan se-epic Extreme kemarin ataupun Yuya ini memasaknya dengan
dua fokus utama, yaitu Extreme dan Midnight Shadow-nya Nox. Kita lihat aja di episode 38 minggu depan. Nah, kalau menurut arek-arek, apakah Five nantinya akan benar-benar membelot dari kode, ataupun Five akan pura-pura masih berada di bawahnya Tri? Tulis pendapat arek-arek di kolom komentar ya. Ya, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Like kalau kalian suka, dislike kalau kalian jelek, dan share video ini. Follow igaku yang ada di sini. Jangan lupa senyum hari ini. Wassalamualaikum and dah.